warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kalian masih bisa menyaksikan video ini dari rumah masing-masing. Yang kedua, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti pada zaman kali ini. Perkenalkan, saya Anissa Putri yang akan membantu teman-teman dalam upaya menghadapi stres yang berlebihan akibat pola pikir yang salah terhadap virus corona. Apa sih virus corona itu? Menurut Wikipedia, virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernapasan yang bisa masuk melalui mulut, hidung, ataupun mata. Nah, gejala-gejala yang dihadapi oleh orang yang mengidap virus corona ini ada berbagai macam. Di Indonesia khususnya ada 3 yang telah ditemukan. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Ringan berupa hanya batuk pilek atau bahkan tidak mengalami gejala sama sekali, yang disebut dengan OTG. Gejala virus corona yang kedua yaitu yang sedang, yang bisa berupa demam, batuk, pilek. Demam bisa berupa berhari-hari atau berminggu-minggu, dan pneumonia atau Nah, yang ketiga yaitu yang berat, bisa mengalami kerusakan organ bahkan kematian. Namun di Indonesia sendiri yang mengalami kematian hampir semua yang memiliki riwayat penyakit bawaan seperti stroke, diabetes, hipertensi, berbagai macam penularan virus corona menurut WHO. Yang pertama yaitu kontak langsung dengan penderita, yang kedua yaitu terpapar air liur seperti melalui ciuman, bekas batuk, ataupun bahkan bersin. Nah, yang ketiga yaitu menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi oleh virus corona sendiri seperti sofa, kasur, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui apa itu virus corona, penyebab dari virus corona, dan juga gejala dari virus corona, serta cara penularan dari virus corona, tentu dalam tubuh kita sering merasa was-was dan juga khawatir. Namun, khawatir yang berlebihan akan berdampak buruk pada sistem imun kita terhadap virus corona ini sendiri. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana sih cara untuk mengurangi stres yang berlebih akibat dari virus corona yang sedang mewabah di dunia ini. Yang pertama yang bisa kalian lakukan di rumah adalah mencuci tangan ketika merasa tangan kalian kotor atau terdapat kuman dan virus setelah memegang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Cara kedua yang teman-teman bisa lakuin yaitu dengan cara menggunakan masker yang tepat. Banyak di antara teman-teman yang masih menggunakan masker hanya sampai di dagu saja, bukan untuk menutupi mulut ataupun juga hidung, dengan alasan teman-teman takut nih lipstiknya jadi nggak kelihatan, jadi nggak cantik. Tapi bukan begitu ya teman-teman. Teman-teman yang memiliki mobilitas tinggi dan juga sering keluar seperti bekerja atau bertemu dengan teman-teman di luar rumah harus menggunakan masker yang tepat. Kalau boleh sharing nih, saya juga sering merasakan khawatir, cemas, gugup yang berlebihan terhadap sesuatu. Nah, tapi di sini adalah yang paling penting bagaimana cara kita untuk mengelola stres sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa dan tidak terlalu terpaku terhadap kecemasan yang kita rasakan, namun dengan cara menguranginya. Ini ditutup dengan video relaksasi yang ini saya dapatkan juga dari YouTube channelnya Analisa, yang mengatakan ketika dia tidak bisa berdamai dengan masa lalu atau ada suatu kesalahan yang dia tidak bisa memaafkan dirinya, maka dia lakukan hal ini. Namun, menurut saya sendiri, hal ini dapat dilakukan ketika kalian merasa khawatir terhadap sesuatu yang berlebihan dan tidak bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. Namanya adalah butterfly hug. Sudah siap teman-teman memulai butterfly hug-nya? Pertama yang harus teman-teman siapkan adalah video relaksasi yang bisa kalian temuin di YouTube. Banyak sekali, namun pada kesempatan kali ini
saya akan mendengarkan video relaksasi yang biasa saya pakai untuk menenangkan hati saya ketika merasa gundah gulana dan sedang tidak enak. Usapkan tangan kalian, lalu tepukkan tangan kalian. Gak apa-apa, cemas yang berlebihan ini datang dari diri saya sendiri. Sambil menutup mata, saya bisa melaluinya. Lalu tepuk kanan, aku kuatkan kamu dengan sama-sama menjalankan hari-hari bersama. Semua yang kita udah lalui adalah bagian dari cobaan yang bisa kita ambil hikmahnya di kemudian hari. Lalu peluk sekejang-kejangnya sampai kalian bisa merasakan ketenangan, dan ucapkan terima kasih pada tubuh kalian atas semua yang telah kalian alami bersamanya. Sudah merasa tenang? Setelah kita melakukan semua tahap, yang pertama mengetahui apa itu virus corona, mengetahui gejala-gejala virus corona, penyebab virus corona, cara penularan virus corona, serta cara pencegahan dan juga relaksasi, maka yang kita lakukan terakhir yaitu berserah diri dan bertawakal kepada Allah, karena Allah lah yang sebaik-baiknya pelindung, seperti surah Al-Imran ayat 173 yang artinya, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua cobaan, dengan mengambil hikmah yang terbaik dari musibah yang telah diberikan oleh Allah. Saya tutup video ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman menonton video ini. Sampai berjumpa di next video. Senang bisa berbagi ilmu bersama kalian. Bye bye.